Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, sehingga berkat nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam agenda yang juga mulia. Salawat serta salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, kita semua serta pengikutnya hingga akhir zaman. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah, sehat dalam taat, semakin berkah, semakin bermanfaat, dan semakin sukses. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bu, kita sekarang ngebahas yang lagi viral ya. Mau nggak Bu? Bu, kita bahas yang lagi viral. Apa Bu yang lagi viral sekarang? Yang lagi viral sekarang adalah yang rame, ini lagi rame itu ada orang membuang sesajen. Oh iya. Ya kan? Ada sesajen di Lumajang, di Gunung Semeru, kemudian sesajen itu dibuang oleh seseorang, dan seseorang itu akhirnya dituntut untuk ditangkap dan dipenjara. Nah, kita akan bahas siapa yang salah? Siapa yang salah? Kita akan bahas. Sebelum ke sana kita akan bahas dulu sesajen itu apa? Kenapa orang itu membuang sesajen, ya kan? Kemudian apa hukum sesajen dan lain sebagainya. Baik, sesajen itu banyak namanya. Ada sesajen, ada sesaji, ada sajen, ada juga sajian, ada semah atau semahan, dan ada beberapa nama lain. Adalah makanan dan benda lain seperti bunga, dupa, apa dupa? Kemenyan, ya, yang dipersembahkan dalam upacara keagamaan secara simbolis dengan tujuan berkomunikasi dengan kekuatan tertinggi. Itu maksudnya. Kekuatan yang dimaksud bisa berupa kekuatan tertinggi yang telah memberi kehidupan dan menjadi pusat harapan atas berbagai keinginan masyarakat, maupun kekuatan gaib yang dipercaya telah melindungi masyarakat selama ini. Jadi sesajen dapat berupa berbagai macam benda, namun umumnya berupa makanan, tumpeng, kue, ayam, dan lain sebagainya. Sebagian sesajen berupa benda-benda khusus yang dipercaya disukai sang kekuatan tertinggi atau kekuatan gaib. Itu yang dimaksud dengan sesajen. Hukum sesajen. Dalam Islam, ritual pemberian sesajen itu tergolong perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Perbuatan syirik. Perbuatannya syirik, orangnya melakukan adalah musyrik. Nah, itu ya. Kayak kita agamanya Islam, orangnya Muslim. Keyakinan kita namanya iman, orangnya mukmin, ya. Nah, syirik itu perbuatannya dan orangnya disebut musyrik. Nah, dalam Islam ritual pemberian sesajen itu tergolong perbuatan musyrik atau perbuatan syirik. Pasalnya, ritual mempersembahkan sesajen tersebut ditujukan kepada makhluk halus yang dianggap sebagai penguasa tempat tertentu. Contoh, pantai laut selatan. Di sana dianggap ada Nyi Roro Kidul. Atau kemarin, mohon maaf, di Semeru. Ada orang yang yakin di situ ada penunggunya, ada yang berkuasa. Padahal sebenarnya yang berkuasa siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau nanya, Allah perlu dipersembahkan kayak gitu nggak? Dikasih makanan gitu,
Nggak perlu. Dikasih kambing, dikasih sate, perlu nggak? Nggak perlu, ya. Allah itu maha kuasa. Di mana hal tersebut termasuk sebagai perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Berarti ada orang yang meyakini di situ ada yang berkuasa lain selain Allah. Ada makhluk atau roh atau apapun itu yang dianggap berkuasa di tempat itu sehingga dikasih sesembahan. Ya, dikasih sesembahan sehingga itu termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah dalam bahasa Arab namanya syirik, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, barang siapa yang mengharap perjumpaan Allah, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Allah, maka hendaknya dia beramal soleh. Dan janganlah melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Rabb dengan segala sesuatu, dengan apapun. Apa itu syirik? Kalau gitu kan? Tadi sesajen adalah perbuatan syirik. Ini fatwa dari Majelis Fatwa MUI ya. Jadi ulama sepakat bahwa sesajen itu adalah perbuatan syirik. Dan itu sudah difatwakan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa sesajen itu syirik. Sekarang kita nanya, syirik itu apa? Ya kan? Apa itu syirik? Syirik adalah i'tikad atau perbuatan. I'tikad itu apa? Keyakinan. Keyakinan atau perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah dan disandarkan pada Allah dalam hal rububiyah dan uluhiyah. Pada umumnya, menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah yaitu hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Seperti berdoa. Boleh nggak berdoa atau minta kepada selain Allah? Nggak boleh. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau memalingkan sesuatu bentuk ibadah seperti menyembelih kurban. Ibu-ibu sering kurban. Yang disebut namanya nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau nggak menyebut nama Allah, maka kurbannya tadi tidak sah dan hewan yang dipotong tadi menjadi bangkai. Nah, jadi hati-hati. Jangan sampai ada orang menyembelih, dia tidak menyebut nama Allah. Nah, pastikan yang menyembelih itu memahami ilmunya dan dia menyebut nama Allah, kemudian diniatkan untuk kurban. Alhamdulillah di kita di sini sebelum berkurban kita ada sedikit tausiah dulu ya. Kemudian doa dulu ya, kemudian kita berharap pada Allah semoga dimudahkan, kemudian kita sembelih dengan menyebut nama Allah. Insya Allah itu menjadi hewan yang halal dimakan dan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau tadi misalnya berkurban kepala sapi untuk Nyi Rolo Kidul, sama itu namanya sajen. Enggak boleh. Atau bernazar, berdoa dan sebagainya kepada selain Allah. Itu adalah perbuatan syirik. Syirik itu adalah dosa besar. Dosa besar. Pasti ada dampaknya, ada efeknya, ada akibat dari perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi syirik adalah perbuatan zalim. Berbuat syirik berarti mendasarkan sesuatu yang tidak berhak kepada yang berhak, yakni Allah. Dan itu pun kezaliman yang besar. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan kita tidak boleh berbuat zalim, apalagi berbuat syirik. Bu, punya suami, selingkuh, marah nggak? Marah nggak, Bu? Marah. Suaminya selingkuh, marah. Nah, syirik itu kita kan hamba ya. Hambanya Allah Subhanahu wa taala.
kita selingkuh, jangan kita ya. Jangan kita. Ada orang selingkuh. Yang diselingkuhinya siapa? Allah. Marah nggak Allah? Allah marah. Udah dikasih hidup, dikasih hidung, dikasih rizki, dikasih semuanya. Diminta ibadah sama Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malah selingkuh. Menduakan Allah. Selingkuh itu kan menduakan. Istri yang selingkuh, suaminya marah. Suami yang selingkuh, istrinya marah. Begitu juga hamba. Kalau ada hamba yang selingkuh, maka penciptanya marah. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala akan marah pada orang yang selingkuh. Gitu. Maka jangan sampai kita melakukan perbuatan selingkuh. Baik tadi ya, suami selingkuh atau istri selingkuh atau hamba selingkuh, yaitu melakukan perbuatan syirik gitu. Selanjutnya apa? Dampak dari syirik. Efek dari syirik adalah Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ia meninggal dalam keadaan syirik. Ada orang berbuat syirik, na'udzubillah min dzalik. Ya, misalnya ada orang syirik ini bukan sajian aja ya. Datang ke dukun, minta sama dukun atau minta sama jin, itu termasuk syirik. Atau punya benda pusaka yang dia anggap punya kekuatan, ya, dan lain sebagainya. Jadi dia ini punya kekuatan nggak, Bu? Bu, nggak kan? Nggak punya kekuatan. Nah, kalau ada keyakinan seseorang ada benda punya kekuatan, maka dia syirik. Ya, ada batu, ya kan? Keris, apalagi cincin, keris, tombak, dan lain pedang dan lain sebagainya. Kalau dia yakin itu ada memiliki kekuatan, maka itu dia melakukan perbuatan syirik. Nah, keris itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Pedang, saya punya pisau, tajam kan ya? Bisa nyembelih sendiri nggak dia? Nggak bisa. Dia akan bisa menyembelih kalau digunakan, ya kan? Digunakan, dipakai oleh orang yang menggunakannya, seorang penyembelih misalnya, seperti itu. Baru dia bisa berguna. Kalau nggak bisa berfungsi sama sekali. Nah, jadi kalau orang syirik itu dosanya tidak diampuni. Ya. Allah, bayangin, Allah sayang nggak sama kita? Sayang banget. Allah menciptakan kita, Allah ngasih kita rizki, Allah ngasih kita kehidupan, Allah ngasih kita udara, ngasih air, ngasih semuanya. Dan tadi waktu lahir itu kita nggak punya modal apa-apa. Ada orang yang bilang, dulu saya ke Jakarta modal dengkul. Dengkulnya dari siapa? Dari Allah, berarti dia nggak punya modal sama sekali, ya kan? Ya. Saya ke Jakarta modal dengkul. Dengkulnya juga dari Allah, berarti dia nggak punya modal sama sekali, ya kan? Nah, udah segitu baiknya Allah sama kita, masih diduakan, masih diselingkuhin, marah Allah. Allah marah, dan ketika ibu maafin suami kalau udah selingkuh kan, pas selingkuhnya maafin nggak? Permasalahannya Allah itu ketika ada orang yang berbuat syirik, Allah tahu nggak? Nah, ini dia bedanya sama kita. Kalau kita ibu ya, ibu suaminya selingkuh, ibu nggak tahu, ya kan? Ibu nggak tahu. Kalau Allah ada hambanya selingkuh, hambanya menduakan Allah tahu dan Allah murka. Dan Allah tidak akan mengampuni dosanya ketika dia meninggal dalam keadaan syirik atau dalam keadaan selingkuh tadi. Misalnya lagi datang ke dukun, masih di rumah dukun, percaya sama dukun, mengamalkan apa yang diamalkan oleh dukun tadi, meninggal. Selesai.
Tidak diampuni. Lagi masang sesajen, lagi narok sesajen, ya, lagi narok sesajen, lagi narok, lagi ini meninggal, itu tidak diampuni. Na'udzubillah min dzalik. Lagi nyium-nyium keris, ya, keris dicium-cium, ketusuk, nah, mati, ya kan? Dan dia yakin keris itu punya kekuatan. Itu syirik dan dia mati dalam keadaan syirik dan tidak diampuni. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dia kehendaki. Yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Maksudnya pas meninggal dia melakukan syirik itu tidak diampuni. Beda misalnya ada maling. Maling kepergok, digebugin sama massa. Meninggal. Dia nggak syirik. Belum sempat tobat. Itu Allah bisa akan mengampuni. Ya, ada kemungkinan Allah ampuni. Tapi kalau syirik, enggak. Ustadz, gimana kalau dulu ada orang melakukan syirik? Melakukan syirik dulu. Nenek moyang atau ada di antara, jangan kita lah ya. Ada orang yang melakukan syirik. Ya. Dulu misalnya pernah belajar pelet. Ya. Pernah belajar pelet. Ya. Melet. Kalau meletnya pakai BMW sama Mercy nggak apa-apa, ya kan? Lah ini meletnya papepo gitu kan, wah gitu. Tiba-tiba tuh cewek suka sama orang tersebut. Dia berinteraksi dengan jin, minta tolong sama jin biar perempuan itu suka sama dia, dipelet. Nah, kemudian dulu, kemudian dia sadar, dapat ilmu agama yang lebih baik, kemudian dia sadar, dia taubat. Dia taubat. Itu kemudian dia nggak syirik lagi. Taubat itu adalah dia meninggalkan perbuatan dosa, ya kan? Syarat taubat kan ada, pertama mohon ampun, kedua menyesal, yang ketiga meninggalkan perbuatan tersebut dan tidak kembali lagi. Nah, kalau sudah tidak kembali lagi, itu taubatnya nasuha, dia taubat dari perbuatan syirik tadi, atau dulu ke dukun, kemudian taubat. Atau dulu belajar santet, kemudian tobat. Atau dulu belajar ilmu kebal, kemudian tobat. Kalau tobatnya diterima, insya Allah Allah ampuni. Yang nggak diampuni tadi adalah ketika melakukan, meninggal, belum tobat, nggak diampuni. Atau dulu melakukan, sampai sekarang nggak tobat. Nggak tobat. Walaupun sudah tidak melakukan, tapi nggak taubat dari perbuatan itu, ya, itu tidak diampuni. Taubat itu kan mohon ampun, menyesal, dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, jadi misalnya ada dulu orang mengamalkan ilmu kebal atau belajar santet dan lain sebagainya, kemudian dia nggak taubat, meninggal. Itu tidak diampuni. Tapi kalau taubat diampuni. Ya, clear sampai di sini ya. Selanjutnya, dampak dan efek syirik adalah tempatnya di neraka. Udah tahu semuanya ya. Tempatnya di neraka. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan dia tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Kalau Allah sudah memposisikan dia atau melemparkan dia ke neraka, nggak ada yang bisa menyelamatkan.
Itu dari segi sajennya. Baik, ceritanya adalah ada di Semeru itu ada orang yang naruh sesajen. Ya kan? Kemudian ada seseorang yang datang dan bilang ini sesajen ini mengundang murka Allah. Kemudian dibuang. Hah? Ditendang juga ya. Ditendang dan dibuang. Ya, ditendang dan dibuang. Nah, kemudian banyak respon ya, yang awalnya banyak yang nyalahin yang nendang ini. Ya kan, banyak yang nyalahin yang nendang ini. Kemudian ada juga yang dalam tanda kutip membela. Yang membela bilang dia amar ma'ruf nahi mungkar. Yang memaki-maki, yang marah, itu yang punya sesajen pasti marah, ya kan? Kemudian orang-orang yang pro sama sesajen itu pasti marah dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai muslim yang objektif, kita harus menilainya objektif ya. Sesajen tadi kita sudah sepakat bahwa itu perbuatan syirik. Boleh nggak? Nggak boleh. Sekarang kalau ada orang naruh sesajen, boleh nggak kita tendang? Atau dibuang, boleh nggak? Izin dulu. Kalau izin nggak dikasih, bu, saya tendang ya sesajennya, ya nggak bakal dikasih ya kan? Nah, oke. Sebagai orang yang bijak, sebaiknya nggak ditendang, tidak dibuang, ya kan? Ya diingetin ibu, ya bapak, perbuatan sesajen ini. Ya, naruh sesajen ini atau sesembahan ini adalah perbuatan menyekutukan Allah. Diingetin, ya kan? Diingetin dan enggak ditendang atau dibuang. Kalau dibuang ya pasti marah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pepatah Arab yang berkata, al-amru bil ma'ruf labudda bisyai'in ma'ruf. Ngajak pada kebaikan harus dengan cara yang baik. Wan nahyu anil munkar laisa bisyai'in munkar. Mencegah kemungkaran juga nggak boleh dengan sesuatu yang mungkar. Nendang sesajen tersebut atau membuang sesajen tersebut itu benar sepakat adalah mencegah kemungkaran, ya kan? Tapi caranya yang kurang tepat. Caranya nggak dengan ditendang. Karena mohon maaf, masyarakat di kita umumnya masih awam. Ya kan? Masih awam. Jadi akan terjadi tadi, terjadi viral, terjadi gonjang-ganjing. Niatnya mungkin baik tuh orang yang nendang atau membuang sesajen itu. Niatnya adalah agar terhindar dari perbuatan syirik. Tapi caranya begitu sehingga akhirnya dia ditangkap. Nah, sekarang bagaimana? Dua-duanya kita ingetin. Ya, dua-duanya kita ingetin bahwa yang ngasih sesajen kita ingetin, yang nendang juga kita ingetin. Yang ngasih sesajen kita ingetin bahwa ini perbuatan syirik, tidak boleh dilakukan karena tadi mengundang murka Allah, tidak diampuni oleh Allah dan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang nendang kita ingetin bukan begini loh cara mengingatkan orang yang sesajen begitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sesajen itu kan bukan punya dia, ya kan? Nah, dia nggak berhak melemparkan punya orang lain seperti itu, ya. Itu barangkali yang bisa kita bahas. Jadi dua-duanya perlu dihukum nggak? Ya janganlah, ya kan? Yang nendang, ya kasihan juga kalau harus dipenjara ya. Anak bininya kasihan gitu kalau harus dipenjara. Kemudian yang sesajen juga tadi ya sebaiknya mereka melakukan damai gitu kan. Kemudian saling mengingatkan dengan baik. Wa tawasau bil haq. Saling mengingatkan dengan hak, dengan baik gitu. Seperti itu. Baik, ini yang bisa disampaikan. Kalau ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan, saya persilahkan.
Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.